Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview jurnal stenografi yang disusun oleh Ilham Riyadi dengan NIM 1755-2011-65 dan Aditya Wicaksono 1755-20185 dan saya sendiri Dwi Fauzi dengan NIM 1755-20189. Next. Dengan judul teknik penyembunyian dan enkripsi pesan pada citra digital dengan kombinasi metode LSM dan RSA bersintak S2 dari Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer. Next. Dan judul yang kedua, pengamanan pesan pada stenografi citra dengan teknik penyisipan spread spectrum yang bersintak S2 diambil dari jurnal Elkomika, Jurnal Teknik Energi Elektrik dan Teknik Telekomunikasi dan Teknik Elektronika. Next. Dan judul yang ketiga, stenografi pada teks, stenografi pada citra JPEG dengan metode sequential dan spreading. Di sini bersintak S2 diambil dari jurnal Lontar dan next. Yang keempat, teknik stenografi pesan teks menggunakan metode least significant bit and algorithm linear configurational generation. Di sini bersintak S2 diambil dari jurnal Juwita, Jurnal Informatika. Next. Dan yang terakhir berjudul stenografi sebagai salah satu mata pembelajaran di sekolah menengah kejuruan atau SMK bisnis dan manajemen. Di sini sintaknya S2 dan diambil dari jurnal ilmu pendidikan. Next. Daftar isi itu terdiri dari 1 introduction, 2 metode, dan 3 conclusion. Next. Introduction. Teknologi yang semakin harinya mengalami kemajuan dari sistem informasi maupun di bidang jaringannya yang membuat pengguna lebih mudah untuk mengakses setiap situs web seperti email, dokumen penting, dan memiliki akses rahasia dengan menggunakan kode-kode tertentu yang hanya dimiliki oleh si pemiliknya. Namun tidak semua kode yang kita miliki itu aman untuk sebuah dokumen penting. Maka dari itu dunia komunikasi menawarkan alternatif untuk menjaga masalah tersebut keamanan dari pihak-pihak yang mencurigakan, yang memiliki teknik penyimpanan berupa file image, audio, maupun jenis lainnya. Analis keseluruhan dengan menggunakan metode stenografi ini menggunakan data citra pada format JPEG sebagai metode yang sangat alternatif untuk menyembunyikan data. Next. Steganografi ini sendiri memiliki fungsi untuk melindungi pesan rahasia dari media lain sehingga media tersebut tidak bisa terdeteksi selain orang yang menerima pesan itu sendiri. Steganografi dengan 1 bit penyisipan menghasilkan metrik piksel gambar yang tidak berubah secara signifikan karena hanya bit terakhir yang diubah. Steganografi hanya dapat mendeteksi posisi 1 bit yang disisipkan dengan pola tertentu. Algoritma enkripsi untuk meningkatkan telah diterapkan, diantaranya algoritma Playfair Tigener. Dengan masalah ini, besar kecil huruf di pesan ditandai dengan plain text yang memiliki kelemahan pada panjang pesan yang hanya memiliki 1 bit. Penyimpanan dan aplikasi steganografi ini menggunakan metode LSB 4 bit. Penyimpanan dengan kombinasi algoritma subsidi dan Tigener ini untuk lebih meningkatkan lagi keamanan pesan. Sedangkan pengamanan pesan pada steganografi citra dengan teknik penyisipan spread spectrum yang menggunakan metode kriptografi dan metode steganografi. Saat ini berkembangnya teknologi tidak bisa kita pungkiri. Semakin bagusnya perkembangan teknologi, semakin banyak juga kejahatan yang dilakukan pada digital tersebut. Berbagai kejahatan tertentu saja bisa dilakukan seperti pencurian dan penyapatan dilakukan. Steganografi sendiri ilmu untuk penyimpanan pesan di dalam file suatu media hanya diketahui oleh si pemiliknya, sedangkan image steganografi using discrete caching transformation dijelaskan bahwa pengguna algoritma dapat memperkuat tingkat keamanan dalam pertukaran pesan dengan upaya untuk meningkatkan pengiriman informasi pada dunia digital.
pada saat ini telah berhasil untuk diselesaikan implementasi dari sebuah sistem. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ilham Riyadi. Ya, dengan kemajuan internet sangat unggul untuk kebutuhan masyarakat umum yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Internet yang selalu berkembang kini makin dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mencari informasi atau hanya sekedar melihat-lihat sebuah promosi. Adapun dampak negatif dan positif dari penggunaan internet itu sendiri, kita membahas hal positif dari internet sendiri yang dapat memberikan informasi atau data-data yang dibutuhkan, sedangkan dampak negatif yang banyak kejahatan di dunia maya sehingga merugikan banyak orang lain. Maka dari itu pengamanan informasi sangat dibutuhkan untuk menjaga agar kita tidak dicuri, agar data kita tidak dicuri oleh orang lain. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengamankan sebuah pesan, yaitu dengan watermarking, steganografi, kriptografi. Nah, berikutnya. Nah, ini untuk pembahasan metodenya. Yang pertama, metode steganografi yang bertujuan untuk menyembunyikan informasi yang sebenarnya dalam sebuah data yang tidak dicurigai oleh pihak ketiga sebagai pesan rahasia. Untuk yang kedua, metode less significant atau bit atau sering disebut LSB digunakan untuk menyisipkan pesan ke dalam media penyisipan citra warna 24 bit atau cover image pada setiap 2 bit yang paling disignifikan dari setiap warna citra yang berupa red, green, dan blue atau bahasa Indonesia dengan merah, hijau, dan biru. Sehingga setiap piksel citra warna dapat menampung 6 bit pesan teks. Untuk sebuah penelitian saat ini, pertukaran data disebut media internet sering sekali digunakan, tetapi harus menggunakan keamanan agar orang lain tidak salah gunakan. Salah satu keamanan itu menggunakan steganografi, yang merupakan teknik penyembunyian pesan yang di dalamnya berbentuk media atau image, sehingga pesan tersebut tidak dapat dilihat langsung. Banyak sekali cover image yang bisa digunakan, salah satunya citra digital 24 bit yang merupakan kombinasi dari 3 warna dasar red, green, dan blue atau bahasa Indonesianya merah, hijau, biru. Berikutnya. Nah, ini untuk yang ketiga, metode watermarking. Biasanya metode ini digunakan untuk menyisipkan suatu informasi pada suatu data digital. Suatu data digital dengan tujuan untuk perlindungan kepemilikan atau hak cipta dari data tersebut. Yang keempat, metode kriptografi. Metode ini metode yang digunakan untuk melindungi atau memproteksi informasi dan saluran komunikasi penggunaan kode. Nah, berikut ini akan dijelaskan oleh teman saya Wicak. Konsul. Dari metode ini mampu melindungi dan mengamankan citra pesan grayscale dari pencurian pesan dengan dan metode steganografi ini menggunakan data citra pada JPEG sebagai metode yang sangat alternatif untuk menyembunyikan data sehingga media tersebut tidak bisa terdeteksi selain orang yang menerima pesan itu sendiri. Ya, hati-hati. Nggak pakai helm. Tutup. Sekian dan terima kasih dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari ucapan yang kita jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.